Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Risa Salma Mutakin dengan NIM 11124000113 dengan rekan saya Alifa Fauzia Cynthia Marani dengan NIM 11124000114 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini kita akan menjelaskan materi Hukum Administrasi Negara tugas ETS dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara Edi Wahyudi, SH, MSI. Selamat menonton. Poin 1.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara. 1. Suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara. 2. Mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Lalu, peran hukum ini dalam mengatur hubungan pemerintah dan masyarakat adalah 1. Mengatur kewenangan, yaitu membatasi dan mendefinisikan kewenangan lembaga pemerintah. 2. Menjamin transparansi, yaitu menjamin prosedur administratif yang terbuka dan dapat diaudit. 3. Memberikan perlindungan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan administratif yang sewenang-wenang. Poin 1.2 Ruang lingkup hukum administrasi negara. Contoh mengenai ruang lingkup hukum administrasi negara adalah 1. Pembuatan kebijakan dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. 2. Kewenangan pembuatan peraturan kebijakan didasarkan pada diskresi yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, bagaimana hukum ini melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang? 1. Membatasi kekuasaan dari kewenangan pemerintah. 2. Mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah. 3. Melindungi hak-hak warga negara masyarakat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1495. Poin 1.3 Sumber hukum administrasi negara. Di dalam administrasi negara, sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum tertulis menurut Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1 UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. 2. Undang-Undang UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Pemerintahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara. Sumber hukum tidak tertulis adalah kebiasaan dalam penerbitan SK, yaitu surat keputusan oleh lembaga tertentu yang telah diterima secara umum. Poin 1.4 Prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara. Prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara dibagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip legalitas, yaitu tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum. Tanpa dasar hukum, tindakan tersebut dianggap tidak sah. Contoh, penerbitan izin usaha harus berdasarkan peraturan yang sah, seperti UU dan peraturan daerah yang berlaku. 2. Prinsip diskresi, yaitu memberikan fleksibilitas kepada pejabat administrasi untuk mengambil keputusan dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum. Contoh, seorang bupati dapat memberikan kebijakan diskresi dalam hal pemberian bantuan darurat kepada masyarakat terdampak bencana, walaupun tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. 3. Prinsip akuntabilitas, yaitu pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. 4. Prinsip transparansi, yaitu informasi tentang proses dan keputusan administratif harus terbuka bagi masyarakat agar dapat diawasi. Poin 1.5 Perbedaan hubungan administrasi negara ialah mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan oleh aparatur negara dan hubungan dengan warga negara. Sedangkan hubungan tata negara ialah mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan lain-lain.
Contoh bagaimana kedua bidang hukum ini saling melengkapi dalam praktik pemerintahan. 1. Struktur lembaga negara. Hukum tata negara menentukan pembentukan lembaga eksekutif dan hukum administrasi negara mengatur fungsi operasional dan kewenangan masing-masing lembaga. 2. Pembuatan kebijakan. Hukum tata negara menetapkan prosedur pembuatan undang-undang, sedangkan hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut melalui peraturan pelaksanaan seperti PP, Pempres, dan lain-lain. Lalu keterkaitan. Hukum administrasi negara dan hukum tata negara memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama mempelajari negara. Hukum administrasi negara sebagai kerangka untuk bentuk dan bagaimana kekuasaan mereka diatur, sedangkan hukum tata negara untuk mengatur bagaimana lembaga-lembaga yang dibentuk oleh hukum tata negara melaksanakan tugas dan wewenangnya secara operasional. Poin 1.6. Administrasi negara berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pembuatan peraturan pelaksana, dan penyedia layanan publik. 1. Pelaksana kebijakan. Fungsi utama administrasi negara ialah menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. 2. Pembuat peraturan keputusan. Administrasi negara memiliki wewenang untuk membuat peraturan keputusan yang mengikat secara hukum dalam ruang lingkup wewenangnya. 3. Penyediaan layanan publik. Administrasi negara bertanggung jawab penuh atas penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Peran administrasi negara dalam penerapan hukum di sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 1. Pendidikan. Penyediaan layanan pendidikan, pengembangan standar kualitas pendidikan, melakukan akreditasi lembaga pendidikan, dan memberikan perlindungan hukum bagi siswa dan siswi. 2. Kesehatan. Mengatur tentang hak, kewajiban, fungsi, dan tanggung jawab para pihak terkait dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan. 3. Infrastruktur. Penerapan hukum pada infrastruktur yaitu peran legislatif dan yudikatif sangat krusial. Legislatif merupakan pembuat regulasi yang mendukung pelaksanaan hukum administrasi negara dengan mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan dalam pelaksanaan. Sedangkan yudikatif menegakkan hukum dan mengawasi penerapan hukum administrasi negara dengan berfungsi sebagai penegak keadilan yang independen dan bebas dari intervensi. Poin 1.7. Tantangan yang sering muncul dalam pelaksanaan hukum administrasi negara adalah 1. Birokrasi yang lambat, yaitu kurangnya efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan dan hukum. 2. Penyalahgunaan wewenang, risiko adanya pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. 3. Kurangnya transparansi, yaitu kurangnya penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan negara dapat menyebabkan lemahnya hukum administrasi negara. Saran bagaimana tantangan ini dapat diatasi yaitu 1. Mempermudah proses perizinan dan pengawasan. 2. Melakukan kerjasama antara elemen masyarakat seperti akademisi, aktivis, dan ormas untuk menggaungkan kemarahan publik terhadap penyalahgunaan wewenang. 3. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Poin 1.8. Kesimpulan materi yang telah kita jelaskan yaitu hukum administrasi negara adalah bagian dari hukum publik. Hukum ini menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Hukum administrasi negara menjadi penting karena segala tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada hukum. Sekian video dari kita, terima kasih.